Dengan inovasi terus-menerus, Yaspaka Limited telah berkembang menjadi penyedia solusi pengemasan yang berkelanjutan yang melayani segmen makanan dan farmasi untuk kebutuhan pembungkus dan pengemasan. Didirikan pada tahun 1981 di India, Yaspaka Limited, sebelumnya bernama Yas Paper, mulai memproduksi kertas kraft gramatur rendah. Dimulai dengan hanya satu mesin pembuat kertas, mereka berhasil menggandakan kapasitas mesin itu, kemudian menambahkan mesin kedua pada tahun 1991 hingga lebih dari 3 kali lipat kapasitas pembuatan kertas mereka. Tingkat pertumbuhan ini dalam 10 tahun membantu mereka dengan cepat membangun dominasi atas pasar kraft gramatur rendah. Secara bertahap, Yaspaka masuk ke dalam kemasan kompos dan meluncurkan Cak, merek peralatan makanan kemasan kompos yang terbuat dari ampas tebu. Yaspaka cukup gesit untuk menyediakan produk terbaik di pasar. Yaspaka berkomitmen untuk berinovasi dan mengembangkan produk kemasan berkelanjutan dalam skala besar, mengintegrasikan solusi berkelanjutan yang memberikan alternatif untuk plastik sekali pakai. Bagi Yaspaka, teknologi dan keberlanjutan berjalan beriringan. Yaspaka menggunakan 3mg Paper Manufacturing Machines, mesin pembuat kertas 3mg, dan mesin-mesin berkapasitas 130 ton per hari dan 140 ton per hari untuk peralatan makan kompos. Pembangkit listrik 8,5 MW membantu Yaspaka menjadi 100% mandiri dan berbasis bahan bakar nabati. Hampir 95% bahan kimia dipulihkan. Selanjutnya, pengembangan dan inovasi produk diselaraskan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Melalui pendekatan teknologi yang kuat, Yaspaka melayani berbagai kertas khusus 30-80 GSM untuk kemasan makanan dan FMCG. Sementara peralatan makan yang dibentuk dicap sebagai Cak memiliki kehadiran yang menonjol di QSR India. Warna ampas tebu berubah dari waktu ke waktu, dan sebagian besar pelanggan menginginkan konsistensi sebagai identitas merek. Oleh karena itu, membuat pelanggan memahami variabilitas tersebut merupakan tantangan bagi Yaspaka. Seiring waktu, seiring bertambahnya usia serat dalam penyimpanan, begitu pula sifat bawaannya yang pada akhirnya mengakibatkan penyimpangan sifat kertas. Oleh karena itu, material input perlu dipantau secara konsisten dan tindakan perlu diambil untuk hasil yang diinginkan. Ampas tebu yang merupakan bahan baku utama Yaspaka merupakan serat pendek dengan kekuatan terbatas. Yaspaka berinovasi membuat kertas berkekuatan tinggi melalui serat pendek. Harapan utama Yaspaka dari pabrik kertas adalah kualitas yang dapat diandalkan, keberlanjutan dalam rantai pasokan produk, pengiriman tepat waktu, visibilitas merek, dan menciptakan hubungan berbasis kepercayaan. Sejak wabah pandemi, ekspektasi konsumen telah berubah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka melihat semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sesama warga, dan merek untuk mengambil langkah positif menuju kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. Pasca COVID akan ada tekanan yang meningkat pada industri daur ulang untuk meningkatkan infrastruktur agar berhasil memisahkan kemasan yang dapat didaur ulang. Industri pengemasan pasca COVID-19 terlihat sangat mirip dengan industri pengemasan saat ini.
para pemasok yang mampu menyediakan tidak hanya bahan mentah yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong keberlanjutan melalui umur simpan yang lebih lama, tentu akan mendapatkan posisi menjadi partner pertumbuhan jangka panjang. Karena pergeseran permintaan dari belanja offline ke belanja online akibat wabah COVID-19, pasar telah menyaksikan perubahan paradigma kekemasan kertas e-commerce. Hal itu menjadi pendorong bagi industri kertas untuk menggarap segmen pasar ini. Konsumen lebih suka memesan makanan secara online, dan itu menciptakan permintaan yang kuat untuk kertas dan kertas karton food grade. Surat edaran pemerintah India baru-baru ini untuk melarang plastik sekali pakai dapat menjadi kekuatan pendorong dan peluang untuk mendorong produk berkelanjutan ke pasar konsumen. Ketergantungan pada bisnis e-commerce telah membuat merek memilih solusi yang lebih hemat biaya setelah pandemi. Nah, demikianlah video kali ini tentang pemanfaatan ampas tebu dari Yasmaka Limited. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Malik bahasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!